Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Rafiq Syah Bey. Apa kabar para bey dan para hatun semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Baiklah, di sini saya akan membahas alur cerita film Barbarossa episode yang ketiga. Setelah Ishak Bey membunuh Poseidon dan dia terjatuh ke laut, Baba Oruç pun mengajak Ishak Bey untuk pergi ke Iskandariah bersama mereka untuk mengobati lukanya yang disebabkan oleh Poseidon dan anak buahnya. Ishak Bey menolak karena dia ingin langsung pulang ke Pulau Midilli. Namun adiknya terus membujuk untuk ke Iskandariah karena Midilli terlalu jauh untuk kondisinya saat ini. Ishak Bey tetap bersikukuh untuk mengajak Khizr pulang ke Midilli dan menolak permintaan maaf dari Baba Oruç karena Baba Oruç menikahi Despina tanpa persetujuan dari Ishak Bey, dan Khizr pun membawa pulang Ishak Bey bersama dengan Niko. Saat di perjalanan, Ishak Bey menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Midilli. Scene pun berpindah ke panti asuhan. Setelah melihat mereka bertiga berkumpul, Pietro ingin segera membunuh mereka, dan ternyata dia mengurungkan niatnya setelah melihat wajah Baba Darwish. Seolah-olah dia sangat ketakutan dan terkejut, lalu dia pun pergi. Mendengar ada suara yang mencurigakan di balik pohon, Baba Darwish pun meminta Zainab dan Hamzah untuk masuk ke dalam. Setelah memeriksa lokasi, Baba Darwish pun paham bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Setelah dari panti asuhan, Pietro datang ke penginapan untuk bertemu dengan Silvio atau ayah Isabel. Dia meminta Silvio untuk mengawasi semua orang yang ada di panti asuhan, terutama Baba Darwish, Zainab, dan Hamzah. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan informasi tentang Baba Darwish. Dan di sisi lain, Baba Darwish juga meminta tolong kepada seorang pemuda untuk menyelidiki orang-orang yang datang ke panti asuhan dan membantunya dari jauh. Ilyas mengajak Oruç untuk menyusul Ishak Bey. Oruç menolak karena dia tahu Ishak Bey pasti masih sangat marah kepadanya, dan Oruç ingin langsung pulang ke Iskandariah sambil mengatakan kepada Ilyas bahwa Despina sedang hamil. Despina sedang mengusir Asye yang hendak menemuinya untuk memberikan makanan, dan Despina masih sangat marah kepada Asye karena telah mencoba untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya. Melihat sahabatnya dengan ekspresi ketakutan dan kebingungan, Diego bertanya, "Siapakah pria berjanggut putih tadi sehingga membuatmu seperti ini?" Pietro menjelaskan kepada Diego bahwa pria itu adalah seorang muslim yang memakai jubah seperti Darwish. Namun dia adalah seseorang yang bisa saja menjadi pria yang paling mengerikan di dunia, kata Pietro. Baba Oruç dan krunya berhasil sampai di Pulau Iskandariah. Mereka pun langsung disambut oleh Kilitz Bey. Kilitz Bey merasa bangga kepada mereka karena berhasil membunuh Poseidon. Namun Oruç mengatakan dia telah jatuh ke laut dan kami belum melihat dia masih hidup atau sudah mati. Lagi-lagi Sahin merasa sangat cemburu melihat pemandangan tersebut. Radko memberitahukan kepada Pietro bahwa ada perintah dari Paus untuk menemukan seorang insinyur yang bernama Ebu Muhammad. Paus memerintahkan untuk menangkapnya serta menyerahkannya ke Roma. Ebu Muhammad adalah seorang insinyur yang bekerja untuk negara Mamluk. Pietro pun memerintahkan untuk segera memberitahu Silvio agar mencari tahu tentang keberadaan insinyur tersebut. Pietro juga menanyakan kepada Radko perihal tokoku Guru Sulaiman. Namun Radko belum mendapatkan informasi tentang itu, dan dia pun berjanji untuk segera menemukannya. Saat hendak pulang ke rumah, Oruç dan Ilyas pun dihentikan oleh Sahin. Di sini Sahin mencoba memprovokasi mereka untuk tidak berlayar lagi, karena mereka tidak memiliki sebuah kapal dan hanya bekerja sama dengan pihak wanita.
Mendengar itu, Ilyas pun merasa emosi kepada Shahin. Namun, Oruç melerai adiknya dan juga memperingatkan Shahin untuk berusaha berjuang seperti yang mereka lakukan. Jangan cuma bisa mengandalkan reputasi atau ketenaran yang diwariskan oleh seorang ayah dan menjadi bangga dengan hal tersebut. Shahin pun semakin emosi dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dia yang terbaik. Oruç pun tiba di rumah. Ilyas sangat senang melihat Despina yang sedang mengandung. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Ilyas akan berlatih pedang dengan keponakannya jika sudah besar nanti. Setelah sampai di Pulau Midilli, Hizir memberitahukan kepada gurunya Sulaiman bahwa Yorgo lah yang jadi pengkhianat dan memberitahukan keberadaan mereka kepada Poseidon. Namun Hizir mengatakan lagi, "Kami telah mencari Yorgo kemana-mana tapi tidak menemukannya. Mungkin dia sudah mendapatkan informasi kedatangan kami lalu bergegas untuk pergi." Setelah menziarahi makam istri dan anaknya, Ishak B pun langsung pergi mencari Yorgo. Yorgo ternyata sedang bergegas melarikan diri dengan dikawal oleh beberapa orang. Namun Ishak B berhasil menghentikannya dan mengatakan kepada Yorgo, "Pembunuh." Yorgo berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa berita itu bohong dan anak buahnya langsung menyerang Ishak B. Yorgo sempat melarikan diri namun sayangnya langsung tertangkap. Ishak pun membawa Yorgo ke makam keluarganya untuk menunjukkan akibat dari bekerja sama dengan Poseidon. Yorgo menjelaskan alasannya kepada Ishak karena dia memiliki dendam kepada ayah Ishak di masa lalu karena telah merebut kekasihnya yang dicintainya. Di pulau lain ada dua nelayan yang menemukan seorang pria yang sedang pingsan di pinggir pantai. Lalu mereka membawanya kepada seorang tabib dan ternyata pria tersebut adalah Poseidon atau Antoine yang ditusuk oleh Ishak B dan terjatuh ke jurang. Tabib memberitahukan kepada Theo bahwa pria ini adalah pria yang hebat. Theo pun memerintahkan tabib tersebut untuk menyembuhkannya lagi karena itu akan sangat menguntungkan untuk mereka, dan dia minta untuk merahasiakan keberadaan Poseidon tersebut. Tiba-tiba datang dua orang utusan minta jasa Theo untuk menemukan insinyur yang bernama Ebu Muhammad dengan imbalan 2 kotak koin emas, dan Theo pun menerima tawaran tersebut. Ishak B menanyakan kepada Hizir, "Kenapa kau tidak memberitahukanku bahwa Yorgo menghilang saat kita kembali, Hizir?" Hizir menjawab, "Aku tidak ingin membuatmu dapat masalah lagi selama kesedihanmu. Baik, salah satu saudara laki-lakiku mengirimku ke dalam masalah dan melukaiku seperti itu. Dan yang lainnya ingin melindungiku dan melukaiku seperti ini. Selama aku memiliki saudara seperti itu, aku tidak perlu musuh untuk melukaiku," kata Ishak B. Lalu Hizir menanyakan tentang Yorgo. "Dia lari untuk sekarang," jawab Ishak B. Ebu Muhammad sedang memperhatikan bintang-bintang dan mencoba memecahkan rahasia-rahasia langit. Namun tiba-tiba perahu lain datang menghampirinya dan ternyata mereka adalah Theo dan anak buahnya. Saat anak buah Theo mencoba masuk ke perahunya, Ebu Muhammad pun dengan cepat memotong 3 jari anak buah Theo sekaligus. Dan Ebu Muhammad pun segera mendayung perahunya untuk kabur. Namun Theo memanah Ebu Muhammad dan mengenai salah satu tangannya. Ebu Muhammad pun berhasil ditangkap oleh Theo. Keesokan harinya, perahu Ebu Muhammad ditemukan di pantai oleh Hayrabai dan prajurit-prajurit Mamluk lainnya. Hayrabai bertanya-tanya siapa yang menculik Ebu Muhammad dan untuk apa, dan dia mengingat seseorang yang tepat untuk mencari dan menemukan kembali Ebu Muhammad. Usai makan malam, Ilyas pamit untuk keluar. Despina dan Oruç pun mengizinkannya. Despina menanyakan kepada Oruç, "Apakah kau akan pergi ke penginapan dan bertemu wanita itu lagi?" Oruç menjawab, "Aku ke sana bukan untuk bersenang-senang, tapi hanya untuk menjalankan bisnis," kata Oruç, "agar aku bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan kita dan sisanya untuk tabungan membeli sebuah kapal untukku berlayar." Keesokan harinya pun Baba Oruç dan Ilyas datang ke penginapan untuk bertemu dengan Isabel dan membicarakan bisnis. Namun Isabel mengatakan tidak ada bisnis,
ada pekerjaan, tapi mereka tidak ingin memberikannya kepadamu. Unita sedang mengatur tatanan baru, kata Isabel. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ilyas pun menduga apakah pekerjaan itu diberikan kepada Cafer. Isabel pun mengangguk. Kakak, jika tidak ada pekerjaan di sini, kita akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Bagaimanapun kita adalah pelaut. Kita akan menebarkan jala kita dimanapun ikan itu berada. Dan mereka pun pergi. Cafer mengatakan kepada Silvio, Sahin B semakin gugup. Aku mencoba untuk memberitahu dia bahwa kita tidak sendirian. Jangan Cafer, jika dia tahu aku terlibat, Sahin B mungkin mundur. Lagi pula dia adalah anak Kilits B. Dia tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Tidak tuan, aku tidak memberikan namamu, tapi dia menunggu kita untuk melakukan sesuatu tentang Oruts, kata Cafer. Lihat Cafer, Oruts tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun sampai kita membuat langkah terakhir kita akan menyudutkannya. Situasi ini berguna bagimu, kata Silvio kepada Cafer. Dan Silvio mengatakan lagi, apakah anak buahmu telah berhasil menemukan informasi tentang Darwis yang ada di panti asuhan? Belum, jawab Cafer. Silvio pun mengingatkan Cafer jika dia tidak segera mencari informasi tersebut, maka semua pekerjaan akan dihentikan untuk Cafer. Asye datang lagi ke rumah Despina, namun Despina masih sangat marah kepada Asye dan Isabel karena Despina menganggap mereka sebagai musuh. Namun Asye menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk membunuh bayinya, dan Asye juga mengatakan kepada Despina bahwa Isabel lebih baik daripada anggapan Despina selama ini. Isabel tidak pernah bermaksud untuk merusak rumah tanggamu, bahkan Isabel membantu Oruts dengan memberikan sebuah kapal agar Oruts bisa pergi mencari Ishak B yang ditawan oleh Poseidon. Mendengar itu, Despina pun terkejut karena dia tidak mengetahui apa-apa tentang peristiwa tersebut. Lagi-lagi Asye berhasil meluluhkan Despina dan memberikannya masuk ke dalam rumah. Saat jalan pulang, Oruts mengatakan kepada Ilyas bahwa dia ingin tahu tatanan baru yang diatur oleh Unita, dan dia ingin juga membuat tatanan yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam dalam mengelola bisnis dan membebaskan pulau-pulau dari orang yang zalim. Ilyas pun menunjukkan sebuah gambar senjata yang akan dibuat oleh Ilyas dan pandai besi. Oruts pun sangat bangga kepada adiknya tersebut. Sesampai di rumah, Oruts diinterogasi langsung oleh istrinya Despina. Kenapa tidak memberitahukanku apapun yang sedang dialami oleh Ishak B dan Isabel, bahkan membantunya untuk menemukan Ishak B? Oruts menjelaskan alasannya, karena aku tidak ingin membuat kau khawatir. Aku menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan semuanya kepadamu. Giovanni kembali mengoleskan salep di dada Diego dan meminta Diego untuk tidak berpergian sementara waktu agar lukanya segera sembuh. Namun Diego mengatakan, aku akan pergi kemanapun Tuan Petro pergi, meskipun itu tidak baik untuk lukaku. Saat aku kembali, kau harus mengobatinya lagi. Aku percaya padamu, kata Diego. Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Zainab tidak terjadi apa-apa padanya kan? Dia adalah seorang dokter seperti aku. Jangan melampaui batas hanya karena aku bersikap baik padamu. Tapi aku mengerti kamu. Aku melihat api cinta di matamu. Api itu bisa saja membakar dan membutakanmu. Kau harus tahu, Zainab adalah orang yang lebih membingungkan daripada yang kau pikirkan. Ratko pun datang memberitahukan bahwa Theo berhasil menangkap Ibu Muhammad hidup-hidup. Adelina pun datang memberitahukan kepada Zainab bahwa Hamzah telah hilang. Dia sudah mencarinya kemana-mana. Zainab pun segera keluar dari panti asuhan dan mencari Hamzah kemana-mana. Bahkan sempat mengira seseorang anak laki-laki itu Hamzah. Namun salah, dia bukan Hamzah. Di belakang Zainab pun ada laki-laki yang selalu mengikutinya. Ternyata Hamzah kembali ke rumahnya di Danau Mariot dan sedang curhat ke dalam sumur.
Lalu dia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal untuk melihat sesuatu yang disimpan saat dia sudah dewasa nanti. Hamzah pun membaca sebuah surat yang ada di bawah ember tersebut yang berisi, "Anakku Hamzah, sejak kau membaca surat ini, aku sudah menyelesaikan perjalananku di dunia ini dan pergi ke tanah air yang sebenarnya. Aku ingin dua hal darimu. Ambil titah yang kutaruh di lehermu, berikan kepada penjual buku Tuan Sulaiman di Pulau Midili. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Aku telah menitipkan beberapa emas untuk membawamu ke sana. Emas yang ada dalam tas akan membantumu untuk sementara waktu. Ini adalah keinginan pertamaku dan jangan pernah tunduk pada yang kejam. Namamu adalah Hamzah. Hamzah tidak pernah tunduk pada kekejaman. Hamzah tidak pernah takut. Jangan pernah takut. Semoga Allah bersamamu." Lalu Hamzah pun berangkat. Baba Darwis pun sampai di Pulau Midili untuk menemui Sulaiman. Baba Darwis bertanya kepada Tuan Sulaiman, "Apakah yang kudengar itu benar? Apakah si pemberani yang mengubah pulau para pengecut menjadi kekacauan adalah putra Yakub bin Hizir?" "Ya, tuanku," jawab Sulaiman. "Apakah kau tahu apa artinya ini, Tuan Sulaiman?" Lalu Sulaiman menjawab, "Apakah sudah waktunya, Tuan?" Tanya Sulaiman lagi, "Apakah menurutmu titipan itu sudah menemukan penjaganya?" Lalu kemudian Baba Darwis menjawab, "Kita adalah penjaganya, Tuan Sulaiman. Hizir akan menjadi pemilik yang sebenarnya dari titipan tersebut. Hizir akan segera mengetahui kebenarannya. Tapi mulai sekarang kita akan mengurus adab dan tata keramanya. Kau hanya akan mengatakan padanya hal-hal yang diizinkan." "Ya, tuanku," jawab Sulaiman. Kemudian Hizir pun datang dan melihat mereka berdua di luar. Dia pun penasaran siapa pria tua tersebut. Mengapa Tuan Sulaiman ingin mencium tangannya? Isabel memberikan beberapa keping emas sebagai gaji atas pekerjaan yang dilakukan oleh Syafer untuk bisnis Unita. Tiba-tiba anak buahnya memberitahukan kepada Syafer bahwa Zainab dan Hamzah pergi ke pelabuhan berbicara dengan Kapten Kostas, dan Zainab pun meninggalkan panti asuhan dengan terburu-buru, kata anak buah Syafer. Syafer pun memerintahkan untuk segera menangkap mereka berdua, namun mereka gagal karena Zainab melawan dan penduduk pun membantu mereka. Syafer menemukan tas yang dijatuhkan oleh Hamzah saat menaiki perahu dan menyimpannya. Radko mendapat sebuah surat dari Silvio di Iskandaria yang memberitahukan bahwa mereka telah menemukan penjual buku Sulaiman yang selama ini mereka cari. Lalu Radko pun bersiap untuk ke Midili mencari Sulaiman. Baba Darwis masuk ke dalam sebuah gua dan Hizir pun mengikutinya. Setelah bertemu, Hizir pun langsung bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Tuan Sulaiman memberikan kotak itu kepadamu?" "Duduklah Hizir," kata Baba Darwis. Dan Baba Darwis pun membakar serbuk dan menghembuskan ke arah Hizir. Lalu Hizir pun bertanya lagi, "Siapa kamu sebenarnya?" Baba Darwis pun menjawab lagi, "Aku teman ayahmu. Aku datang ke sini untuk menjadi temanmu." Lalu dia memberikan sebuah cincin kepada Hizir, dan cincin itu adalah milik ayah Hizir. "Bagaimana kau tahu tentang ayahku?" tanya Hizir. "Dari alam jiwa," jawab Darwis. "Apa maksudmu?" tanya Hizir lagi. "Apakah kau mau aku ceritakan tentang sebuah kisah?" "Ini adalah kisah seorang pelaut yang kepahlawanannya melegenda. Dia bertarung melawan 1000 tentara salib ketika dia sendirian dan mendapatkan kemenangan. Dia berlindung dalam kata hak. Orang itu bahkan bisa mengatur angin." "Siapa dia?" tanya Hizir. "Hayreddin." "Aku belum pernah mendengar tentang dia," kata Hizir. "Kau akan mendengar namanya suatu hari nanti. Semua orang di bumi, laut, dan sejarah akan mendengar namanya." Lalu Hizir bertanya lagi, "Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah mati?" "Dia ada di dalam gua," jawab Baba Darwis. "Jika dia memilih jalan yang benar, dia akan terlahir.
Jika dia memilih jalan yang salah, dia akan mati. Dan aku akan berdoa untuk jalan yang benar baginya. Sebelum pergi, Baba Darwis mengatakan kepada Khizir, kau akan tinggal di sini. Ada saatnya lahir dan ada saatnya mati. Khizir pun tertidur. Airabai datang menemui Oruç. Airabai meminta bantuan Oruç untuk mencari dan menemukan Ibu Muhammad yang diculik di lautan. Dan hanya Baba Oruç yang dikenal oleh Airabai yang mampu melakukan tugas tersebut untuk negara Mamluk. Ilyas berkata kepada Airabai, kami sekarang sudah tidak bekerja untuk UNITA lagi dan kami tidak memiliki kapal untuk berlayar. Jangan khawatir tentang itu, jawab Airabai. Kau tidak akan menyewa kapal dari UNITA lagi. Negara Mamluk akan membayar lebih mahal. Setelah kau mengurus pekerjaan ini, kau tidak akan kesulitan seperti menyewa kapal lagi, karena kau akan memiliki kapal sendiri. Mendengar itu, Oruç pun mengatakan akan mempertimbangkan dan memberitahukannya lagi nanti. Khizir sudah bangun dari tidurnya dan kembali ke toko buku Sulaiman dan bertanya, apa ini tuan? Pria yang keluar dari tokomu memberiku ini. Pria yang mana kau bicarakan? Tanya Sulaiman. Pria yang kau berikan kotak itu, tuan. Kotak apa? Kau bingung. Orang seperti itu tidak pernah datang ke tokoku. Khizir pun semakin penasaran dan dia mengatakan, aku akan membuka rahasia ini tuan. Dia pun pergi. Sulaiman berkata, kau adalah kunci rahasianya, nak. Pietro sedang di perjalanan untuk menjemput Ibu Muhammad yang sedang berada di tangan Theo. Pietro berniat setelah menjemput Ibu Muhammad mereka pun akan pergi ke Roma. Ibu Muhammad sedang melihat bintang-bintang. Theo pun datang memberikan makanan agar dia tidak mati kelaparan. Baba Oruç memberitahukan kepada Despina bahwa dia akan pergi berlayar lagi, dan Despina pun senang karena Oruç akan membeli kapalnya sendiri. Dengan demikian Oruç tidak lagi ke penginapan dan bertemu dengan Isabel. Namun ternyata sebelum berangkat Oruç tetap bertemu dengan Isabel untuk mencari tahu siapa yang menyewa kapal UNITA dalam waktu dekat ini. Isabel mengatakan, ada sebuah kapal yang diberikan oleh ayahku, tapi aku tidak tahu siapa pria itu. Oruç pun bertanya, apakah ada cara untuk menemukannya? Oruç meminta tolong pada Isabel. Aku akan melakukannya untukmu, jawab Isabel. Jangan salah paham, aku akan melakukan ini karena aku pikir sikap ayahku terhadapmu tidak benar. Oruç pun berterima kasih kepada Isabel. Setelah Oruç pergi, Isabel pun cepat-cepat ke ruangan ayahnya untuk mencari dokumen tentang kapal yang disewakannya. Dan Isabel pun mendapatkan informasi bahwa yang menyewa kapal tersebut adalah seorang pembunuh yang bernama Theo bermata satu. Di saat Isabel sedang melanjutkan pencariannya, tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya pun terkejut melihat Isabel berada di ruangannya dan bertanya, apa yang sedang kau cari, anakku? Aku hanya kehabisan tinta dan aku mencarinya di sini, ayah, jawab Isabel. Oh, baiklah, kata ayahnya. Isabel pun izin untuk keluar ruangan ayahnya.